Tokoh-tokohnya antara fase mutaqaddimin ini adalah Al-Baqillani, Al-Qadhi Al-Baqillani, tokoh yang punya mulai masuk pengaruh Mu'tazilah itu. Ikonnya adalah Abul Ma'ali Al-Juwaini. Kemudian fase pengaruh filsafat ini Abu Abdullah Ar-Razi. Kemudian fase pembakuan ajaran ini oleh As-Sanusi atau As-Sinnausi. Baik, saya lanjutkan sekarang poin yang kedua, at-ta'rif bil al-madhhabil asy'ari. Ya, sama seperti tadi, tapi saya insyaallah akan lebih cepat. Pertama kita mulai dari nama. Asy'ari itu nisbat ke Abul Hasan Al-Asy'ari, Ali ibnu Ismail, salah satu tokoh yang hidup di Basrah, kemudian nanti hidup juga di Baghdad. Tokoh ini lahir di sebuah keluarga yang pimpinannya adalah seorang Mu'tazilah terkenal, Abu Ali Al-Jubba'i, bapaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan mayoritas sejarawan sepakat termasuk dari kalangan Asy'ariyah bahwa beliau sempat sekitar 40 tahun, mungkin menghitungnya semenjak kecil, hidup sebagai seorang Mu'tazilah atau hidup dalam lingkungan Mu'tazilah, lalu memisahkan diri dari mereka, menolak pemikiran Mu'tazilah, kemudian berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dalam bahasa beliau berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Hadis, sehingga belajar kepada Zakaria As-Saji. Beliau menerima banyak sekali pengajaran tentang akidah Ahlul Hadis, yaitu akidah As-Salafus Soleh. Lalu beliau tuangkan itu antaranya dalam bukunya Maqalat Al-Islamiyyin. Tapi masih ada sisa-sisa beberapa pemikiran ketika era Mu'tazilah maupun pemikiran baru yang mengkantar Mu'tazilah, tapi pergi dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain. Pergi dari ekstrem kanan ke ekstrem kiri. Pergi dari ekstrem Qadariyah ke ekstrem Jabariyah. Lalu di akhir hayatnya juga beliau belajar lagi dengan ulama-ulama di Baghdad, ya, khususnya dari kalangan Hanabilah, sehingga menulis buku Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ini Abul Hasan Al-Asy'ari yang dikenal sebagai orang yang taubat dari Mu'tazilah dan berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam beberapa isu dinilai ada beberapa hal yang berbeda dengan Ahlul Hadis. Bukan karena sengaja berbeda lalu membuat konfrontasi, tapi memang seseorang yang punya semangat, ya, dia ingin melangkah barangkali 100 meter, bisa jadi hanya sampai 50 meternya, atau bisa jadi hanya sampai 70 meternya, atau bisa jadi ada salah referensi, seperti ketika mereferensikan Ibnu Kullab, ya, Abdullah bin Sa'id Ibnu Kullab, yang dikenal sebagai salah satu tokoh yang juga berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi punya beberapa pemikiran yang bermasalah terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan terkait dengan status Al-Qur'an atau kalamullah, dan ditahdzir umat ini dari beliau antaranya oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, beberapa pemikiran Ibnu Kullab ini masuk ke dalam pemikiran Al-Asy'ari. Kalau kita baca pada konsep beliau tentang fi'il dan maf'ul, ya, kadang-kadang lebih ekstrem daripada konsepnya Ibnu Kullab. Lalu kita baca konsep beliau terkait dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran itu kalamullah? Semuanya sepakat kalamullah. Tapi kalamullah ini apa? Apakah kalamullah itu hanya makna saja? Ataukah kalamullah itu juga ungkapan-ungkapan? Bismillahirrahmanirrahim, kalamullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ungkapan ini adalah kalamullah. Ataukah yang merupakan kalamullah hanya maknanya saja? Kemudian maknanya ini banyak ataukah satu? Kemudian maknanya ini bersifat baru ataukah lama? Ini ada isu-isu yang agak detail, tapi disitulah salah satu sebab kenapa muncul yang namanya Al-Madhhab Al-Asy'ari. Jadi walaupun Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari ini punya afiliasi ke Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menghendaki untuk mengikuti para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan konon beliau datang ke Imam Al-Barbahari untuk menyampaikan kitab Al-Ibanah, untuk menunjukkan kecocokan beliau dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya juga ke murid-murid dan pengikut Imam Ahmad.
Tapi kemudian beberapa pemikiran yang masih bermasalah ini mengkristal, ya, dikembangkan oleh beberapa pengikutnya sehingga menjadi berbeda jelas dengan ahlul hadis. Lalu ada konfrontasi, ada perdebatan. Itu yang akan kita bahas pada perbedaan-perbedaan. Ya. Kalau secara umumnya kita bisa bagi kalangan Asy'ariyah mulai dari Abul Hasan al-Asy'ari sampai era belakangan. Itu ada 4 fase. Pertama fase mutaqaddimin, ya, nanti kita sebut siapa orang-orangnya yang masih dekat dengan keotentikan pemikiran Abul Hasan al-Asy'ari. Lalu fase pengaruh Mu'tazilah, mulai ada hal baru masuk ke dalam mazhab Asy'ari. Diakibatkan pengaruh dari Mu'tazilah atau dari ajaran yang sama dengan ajaran Mu'tazilah. Kemudian muncul lagi pengaruh dari filsafat belakangan. Kemudian baru ada fase pembakuan ajaran, di mana ajaran sebuah mazhab ditulis dengan rapi, dikatakan inilah mu'tamadnya mazhab al-Asy'ari. Itu era belakangan. Tokoh-tokohnya antara fase mutaqaddimin ini adalah Al-Baqillani, Al-Qadhi Al-Baqillani, tokoh yang punya mulai masuk pengaruh Mu'tazilah itu. Ikonnya adalah Abul Ma'ali Al-Juwaini. Kemudian fase pengaruh filsafat ini Abu Abdullah Ar-Razi. Kemudian fase pembakuan ajaran ini oleh As-Sanusi atau As-Sinnausi, ya, dengan beberapa karya beliau.